Islam disebutkan bahwa teman adalah cerminan diri kita. Jika kita bermain dengan teman yang baik, maka kita akan terbawa menjadi baik. Pertanyaannya adalah, ketika saya memiliki teman yang kurang solih, apakah saya harus meninggalkannya, Ustadz? Bukankah seharusnya kita merangkulnya? Namun di sisi lain, jika saya harus terus bergaul dengan dia, saya akan sulit untuk istiqomah. Bagaimana caranya agar kita benar-benar ikhlas dalam beribadah? Apakah boleh jika saya beribadah mengharapkan kehidupan yang baik di dunia dan mendapatkan rezeki? Lalu bagaimana caranya agar kita benar-benar bisa mencintai Allah dan Rasulnya? Nama saya Husnul Khotimah. Ibu saya memberi nama itu dengan tujuan agar saya menjadi anak yang baik. Ketika saya duduk di bangku madrasah, saya belajar bahasa Arab and I love it. Dari sini saya merasa janggal dengan kata husnul atau husnul. Menurut saya yang benar adalah husnul, kebaikan. Tapi saya gak ambil pusing sebenarnya. Namun beberapa bulan yang lalu, ibu saya cerita bahwa husnul itu hina. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Jika mau ganti nama juga bukan hal yang mudah. Tapi kalau nggak ganti namanya, takut nama itu menjadi doa buat saya. Oke, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, di dalam Islam disebutkan bahwa teman adalah cerminan diri kita. Jika kita bermain dengan teman yang baik, maka kita akan terbawa menjadi baik. Pertanyaannya adalah, ketika saya memiliki teman yang kurang solih, apakah saya harus meninggalkannya, Ustadz? Bukankah seharusnya kita merangkulnya? Namun di sisi lain, jika saya harus terus bergaul dengan dia, saya akan sulit untuk istiqomah. Solusinya, Ustadz? Hijrah itu memang susah, nggak gampang. Kadang dengan hijrah itu kita meninggalkan teman. Tapi dengan hijrah itu kita malah bisa jadi banyak teman. Saya adalah orang hijrah. Dulu ketika saya hijrah itu, saya pikir bahwasanya ketika saya hijrah, apakah saya akan menjadi teman mereka lagi? Ternyata dengan konsep dakwah, dengan merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, itu berhasil dalam konsep ini. Ternyata teman-teman dulu yang mabuk, yang perokok, yang belum hijrah itu bisa tetap berteman dan menghormati kita. Caranya adalah dirangkul tadi. Nah, bagaimana agar kita bisa tetap kuat istiqomah? Karena kadang kalau kita masih bergaul dengan mereka, itu kita susah untuk hijrah. Betul. Nah, maka kehijrahan kita yang harus diperkuat, sholat kita yang harus diperkuat, ibadah kita yang harus diperkuat. Di sini kan tadi bilang, saya akan sulit untuk istiqomah. Berarti hijrahnya baru setengah. Kenapa? Kalau hijrahnya full, kalau hijrahnya sudah mantap, dia bergaul dengan siapapun akan istiqomah insya Allah. Tapi memang iman itu kan naik turun. Maka ketika turun itu, bagaimana caranya kita bergaul dengan orang-orang yang baik? Bergaul dengan mereka kan tidak setiap hari. Nah, maka cari komunitas yang baik. Ini pertanyaan yang sama dari kemarin-kemarin, bagaimana hijrah, bagaimana dan sebagainya, punya teman seperti ini. Sama. Jawabannya adalah cari komunitas yang baik. Hijrah, komunitas ngaji, komunitas dakwah dan lain sebagainya banyak sekarang di Indonesia ini. Jadi kita nggak sulit dan tidak hijrah sendirian. Susah istiqomah, kenapa? Karena hijrahnya sendirian. Tidak ada ustadznya, tidak ada orang yang memang bisa merangkul diri kita yang baru hijrah. Tugas kita memang merangkul orang yang belum hijrah, tapi diri kita. Nah, maka cari ustadz, cari komunitas, cari teman-teman yang baik. Nah, maka diingatkan, dirangkul aja, diajak dengan cara mereka kita dakwah. Misal teman kita ini suka musik. Dulu ustadz kita ngasih tahu musik haram. Ntar dulu kita masuk dulu ke mereka dengan cara mereka musik. Mereka senang musik, kita masuk. Kita kasih tahu mereka bahwasanya ada musik yang memang menenteramkan hati. Tentang surga, tentang neraka, tentang pahala, tentang hikmah, tentang nabi, tentang istri nabi dan lain sebagainya banyak. Maka cara dakwah itu banyak, cara hijrah itu banyak. Kenapa? Istiqomah. Kenapa nggak bisa istiqomah? Karena sendirian. Oke, pertanyaan kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau bertanya, oke, bagaimana caranya agar kita benar-benar ikhlas dalam beribadah? Apakah boleh jika saya beribadah mengharapkan kehidupan yang baik di dunia dan mendapatkan rezeki? Lalu bagaimana caranya agar kita benar-benar bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya? Ada seorang sahabat yang ketika itu dia tanya kepada seorang sahabat lain, apakah kita bisa khusyuk dalam beribadah? Terus sahabat yang lain bilang, oh tentu bisa. Terus yang sahabat satu ini bilang, oke, kalau kamu bisa khusyuk, tak kasih sejadah. Dulu sejadah kan mahal. Akhirnya ketika si sahabat yang kedua ini beribadah, gak khusyuk. Kenapa? Teringat dengan hadiah yang dikasih oleh sahabat satu. Nah, maka setiap orang itu punya kekhusyuannya masing-masing dalam beribadah. Nah, kalau di sini ikhlas dan khusyuk beda tipis dalam beribadah. Kalau misalnya khusyuk pasti ikhlas. Kalau misalnya ikhlas pasti khusyuk. Jadi bergaris lurus, ikhlas dan khusyuk. Nah, maka khusyuk dulu dalam beribadah, nanti ikhlas. Khusyuk dulu dalam beribadah, nanti hati kita akan cinta dengan Allah dan Rasulnya. Pasti begitu. Nah, apakah boleh mengharapkan dunia? Boleh. Bahkan Rasulullah suruh kita. Apa dalilnya? Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat di pagi hari, maka Allah akan mudahkan kehidupannya seharian itu tentang masalah rezeki. Ini kan kita mengharapkan rezeki namanya. Jadi jangan kita misalnya dengerin banyak orang, Allah kamu duha tahajud karena pengen minta rezeki dari Allah. Memang Allah suruh untuk seperti itu. Kamu mau sukses dunia, tahajud. Kamu mau banyak uang, duha. Kamu mau sukses dunia akhirat, sholat wajib. Kamu mau pahala mau banyak, nanti di padang mahsyar, mau timbanganmu nanti beratnya ke timbangan baik, ngaji. Nah ini, kadang kita dengar orang banyak bilang, alah jangan ibadah karena dunia lah. Fahami dulu konteksnya. Bahwasanya Allah yang suruh, gini loh. Jangan bilang, oh duha untuk mengambil rezeki, jadi gak ikhlas duhanya. Justru duha Allah dan Rasulnya suruh yang untuk dapetin dunia. Kecuali beda ibadahnya pengen dilihat orang, itu beda. Ibadahnya pengen dilihat pejabat, pengen dilihat mertua, pengen dilihat kekasih kita, itu beda. Itu dengan manusia. Kalau ini kan mengharapnya ke siapa? Ke Allah. Ke Allah itu nggak usah malu mengharap, minta aja apapun pasti Allah kasih. Apalagi lewat yang namanya media ibadah, duha, tahajud dan lain sebagainya. Dari situ nanti akan muncul cintanya sama Allah dan Rasulnya. Memperkuatnya gimana? Pilih atau lakukan kegiatan yang memang disukai Allah dan Rasulnya. Allah suka dengan anak muda yang sering beribadah daripada orang tua yang beribadah, berarti Allah cinta. Kalau Allah cinta, Rasul juga pasti cinta. Cintai Rasul apa? Baca sirah nabinya, pahami nasab-nasabnya. Oh kakeknya ini namanya, oh anaknya ini, oh istrinya ini dan sebagainya. Begitu. Oke, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Husnul Khotimah. Ibu saya memberi nama itu dengan tujuan agar saya menjadi anak yang baik. Ketika saya duduk di bangku madrasah, saya belajar bahasa Arab and I love it. Dari sini saya merasa janggal dengan kata husnul atau husnul. Menurut saya yang benar adalah husnul, kebaikan. Tapi saya gak ambil pusing sebenarnya. Namun beberapa bulan yang lalu ibu saya cerita bahwa husnul itu hina. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Jika mau ganti nama juga bukan hal yang mudah. Tapi kalau nggak ganti namanya, takut nama itu menjadi doa buat saya. Bagaimana Ustaz? Memang husnul sama husnul itu beda. Husnul pakai kho, kalau husnul pakai ha. Kalau di dalam bahasa Arab ditulis ke Latin itu, kalau husnul itu memang pakai ha. Nah mungkin itu kesalahan, mungkin hafalnya itu husnul itu baik. Dulu ibunya taunya husnul aja satu makna, tapi dalam bahasa Arab kan maknanya itu dua. Kalau pakai ho itu hina, kalau pakai ha itu kebaikan.
Nah, sekarang sudah terlanjur seperti ini, dibicarakan dengan orang tua. Ustadz nggak bisa ngasih solusi harus ganti nama atau enggak, itu sudah masuk ranah keluarga, KTP, akte dan lain sebagainya. Itu diobrolkan dengan ibu dan bapak di rumah. Kalau Ustadz hanya ngasih solusi, hanya ngasih tahu bahwasanya kalau pakai kho itu hina, husnul. Kalau pakai ha, husnul itu kebaikan. Jadi memang kalau pakai kh itu bisa dianggap orang itu sebagai kho. Tapi ada sebagian orang yang menganggap khu, snul itu sebagai husnul, tetap kebaikan. Nah, maka dibicarakan baik-baik. Kalau dari artinya memang hina. Tapi kita ambil dari sisi kekeluargaan. Monggo dibicarakan dengan keluarga. Kalau ini sudah masuknya bukan ranah agama, memang masuk ke nama itu adalah doa. Dan zaman dahulu itu bahkan malah ada nama yang memang ngambil dari Al-Quran. Apa? Syaiton. Ada yang ngambil Fir'aun. Kenapa? Dari mana ambilnya? Dari Al-Quran. Al-Quran kan baik. Nah itu nggak paham. Nah mungkin dulu fahamnya ibu bapak itu bahwasanya husnul itu kebaikan. Nah, mungkin setelah sekarang belajar dan sebagainya, fahamnya ya memang hina. Ya sesuai bahasa Arabnya seperti itu. Namun nanti ke depannya monggo dibicarakan dengan keluarganya.